Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi YouTube ini ada fitur membership. Dan aku udah buka guys fitur membership. Teman-teman akan mendapatkan badge loyalitas, stiker eksklusif, dan juga komentar teman-teman tuh akan diprioritaskan. Jadi lebih besar kemungkinan buat di-notice guys. Selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan akses video lebih awal. Yang biasanya aku upload jam 11 atau jam 12 siang, teman-teman bisa dapetin video aku tiap harinya jam 5 pagi. Karena aku mikir dulu waktu aku sekolah, aku tuh selalu bangun jam 5 pagi ya guys ya. Dan aku selalu nyetel TV guys, nonton SpongeBob. Aku ngerasa ya SpongeBob bisa menemani pagiku gitu kan guys. Jadi aku pikir ya siapa tahu videoku juga ya buat teman-teman yang suka bisa menemani paginya. Dan juga teman-teman akan mendapatkan video eksklusif setiap minggunya, live streaming 2 minggu sekali. Dan yang pasti yang seru ini guys, teman-teman bisa mendapatkan giveaway setiap bulannya yang akan aku randomize tanggal 1 di setiap bulannya. Caranya gimana? Gampang banget guys. Tinggal klik aja tombol gabung yang ada di sini dan teman-teman tinggal pilih paketnya ya. Dengan bergabung teman-teman juga udah menyupport channel ini supaya kita makin berkembang lagi dan supaya kita makin semangat lagi buat videonya. Oke, kayak gitu aja. Jangan lupa buat bergabung ya guys. Thank you. Jadi guys, di video kali ini aku lagi di kandang Om Rapid, dan Om Rapid ini adalah salah satu toko di Sogon dan juga Konin. Jadi Sogon ini adalah salah satu burung kolibri atau lebih tepatnya sunbird yang suaranya tuh bagus banget. Bahkan Sogon ini tuh bagus juga buat masteran trotol murai. Sebenarnya aku tuh udah lumayan lama pengen pelihara, tapi aku pengennya ngobrol-ngobrol dulu nih sama Om Rapid supaya kita makin siap lagi buat pelihara Sogon ini. Gak cuman itu, tiba-tiba Om Rapid juga ngasih aku Sogon guys, yang katanya posturnya bagus dan pokoknya masa depannya cerah deh kalau aku bener rawatnya. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu guys, supaya aku makin cepat lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini. Kalau udah subscribe, kita langsung aja masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, jadi video kali ini aku lagi bareng sama Om Rapid ya guys. Jadi Om Rapid ini tuh sebenarnya terkenalnya akan ke burung Sogon dan juga Konin ya. Lebih ke Sogon apa Konin sih? Dua-duanya ya. Pokoknya burung-burung kecil gitu loh guys. Burung-burung kecil. Burung-burung kecil ya. Dan aku kan kemarin kan habis punya murai itu. Sebenarnya kita tuh udah pernah kesini 4 bulan apa 3 bulan lalu. Waktu itu belum kepikiran kayak, kayaknya pelihara burung tuh seru deh, belum. Masih kayak perkenalan kayak, emang seru apa sih, kayak sambil memandang sebelah mata gitu kan. Sih serunya gitu kan ngeliat burung-burung kayak gitu, ternyata keracunan Om. Karena Sogon ini salah satu burung yang katanya tuh buat masteran juga bagus gitu ya. Iya, untuk masteran, untuk gesekan atau untuk pendampingnya murai batu. Tuh, keren kalau Sogon sama Konin itu. Keren ya. Wajib itu. Wajib ya? Wajib. Terus kenapa sih? Apa spesialnya sih? Gini dulu, kita Sogon dulu deh sekarang. Sogon apa dulu, sih spesialnya Sogon tuh apa sih? Sogon itu sebenarnya burung yang lebih cenderung ditembakan ya. Nah, jadi burungnya lebih cenderung tembakan rapet, tembakan panjang. Nah, kira-kira tembakan rapet dan tembakan panjangnya ini kalau masuk ke murai batu, sudah otomatis itu akan menjadi senjata yang bagus saat dilombakan ataupun saat bunyi di rumah pun itu kan sudah jelas variasi bunyinya akan luar biasa. Panjang-panjang nanti bunyinya. Iya. Jadi sebenarnya tuh orang ini tuh ada 2 tempat gitu ya. Kalau ini rumah pribadi Om ya. Ya, kalau ini kandang buat ngumpul-ngumpul penghobi lah. Kalau satu lagi di studio itu buat teman-teman kreatif di burung di sana. Kreatif di burung di sana. Yang lomba-lomba di sana semua. Tapi walaupun kayak gitu, sini juga ada beberapa ya guys. Salah satu itu ada di belakang kita, ini Sajiwa ya namanya Om ya. Kita mau belajar dulu aja tentang Sogon gitu. Soalnya dari kemarin aku pengen ambil Sogon, cuman kayaknya aku nggak akan pelihara Sogon dulu sebelum kita ngobrol langsung sama Om Rapid gitu ya guys ya. Nah ini juga katanya lumayan unik ya Om ya, si Sogon. Mana sih dia? Oh itu dia. Dia terbang. Dia pindah lagi. Sajiwa nih namanya nih. Ini namanya Sajiwa. Sogon lomba saya. Bagus banget sih. Maksudnya dari fisiknya juga aku lihat kayak bagus banget gitu loh. Ya, dia lebih apa ya, burungnya aktif banget. Terus apa namanya ya, agresif. Maka kalau dilombain itu ngotot gitu, bunyinya enak. Ya ini udah cukup lumayan berpengalaman di lombanya, banyak juga prestasinya. Iya, itu terbang-terbangan tuh. Ini agak unik juga sih, soalnya aku baru lihat sih, maksudnya si Sogon itu dikasih umbaran begini ya. Setahu kan yang kasih umbaran ini murai ya biasanya. Murai, burung-burung besar. Burung besar ya? Ya. Ini makanya pertama kali sih aku lihat Om. Pertama kali. Karena dia apa ya, burungnya itu kan over stamina. Dia staminanya berlebih, terus burungnya galak. Nah, cara buat ngeredam itu dengan diumbar kayak begini. Ini panjangnya 3 meter. Iya loh guys, dari tadi aktif banget loh. Dan memang dibikinnya dari akrilik, besi, dan triplek vinil. Sengaja untuk bisa menyerap panas juga di sini. Iya. Dia kalau misalnya dimasukin ke kandang sangkarnya dia sendiri itu berarti berapa lama sekali? Atau kalau mau lomba aja? Berarti ini benar-benar di sini terus? 24 jam di sini. 24 jam? 24 jam nggak pindah di sini. Cuma ganti pakan, ganti minum, mandinya juga di sini. Mandinya di sini. Dijemurnya di sini, karena ini kan
kebetulan di setting khusus untuk matahari, nanti kalau pagi jam 9 kena ke umbarannya. Iya. Wah guys, seru banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya si Shogun ini nih, dia tuh bagusnya tuh pakai kandang kayak gimana sih? Kan ada kandang yang kecil, ada kandang yang agak gede, ada yang kandang gede banget gitu. Idealnya pakai kandang. Idealnya pakai sangkar lovebird yang besi. Jadi sangkar kapsul lovebird ya. Iya, yang kayak gini-gini ya berarti ya. Ya, ini kan cenderung untuk ke burung-burung kecil itu kan lebih pas ya. Bahkan cucak hijau juga kan sekarang banyaknya pakai sangkar lovebird. Oh, padahal kan agak gede juga itu ya. Ya, bahkan cucak hijau lomba yang apa tuh? Kalau nggak salah Satria namanya itu di sangkar lovebird dulu dia. Sangkar lovebird. Perdananya. Lebih praktis kan, ini bisa dibilang bahan besi. Iya. Terus kalau mau dicuci nggak susah. Bedalah dengan yang bahannya bambu. Iya benar ya. Gampang lapuk kayak gitu. Gampang lapuk. Kalau ini kan besi lebih enak lah. Iya. Bedanya kalau ini pleci ya guys ya. Ini bukan Shogun. Oh, ini tapi katanya si pleci ini juga punya peran ya katanya. Ya, jadi pleci ini yang bikin Sajiwa bisa koncer di gantangan itu harus ditempel sama pleci ini. Kenapa itu? Itu kenapa sih, emang ada ya begitu-gitu ya? Itu kenapa? Jadi kalau di pola namanya, kalau di lomba burung itu kan kayak settingannya ya. Settingannya. Jadi kalau di settingannya itu si pleci ini bikin meredam emosinya dan tenaganya dari si Sajiwa ini. Oh. Jadi ketika plecinya dicabut lalu digantang di lomba, lebih ke bikin ngotot nanti ke Sajiwanya. Oh. Lebih enak bunyi di gantangannya. Ternyata kayak gitu ya, ada settingan-settingan tersendiri ya. Ada khas, tiap burung punya settingan-settingan tertentu yang nggak bisa sama. Tapi bukan masteran ya ini berarti? Bukan? Justru ini pleci lomba juga. Pleci lomba juga awalnya? Tapi karena saya udah nggak concern untuk lomba di pleci, ini dijadiin temen setianya Sajiwa kalau ke lomba. Oh, ya itu dipasangnya di sangkar kecil. Berarti sebenarnya si Shogun itu walaupun dia dibilang masteran juga, dia suaranya bisa dimasterin sama yang lain juga ya gitu ya? Bisa diisi. Ini Sajiwa itu dominan tembakannya itu brand Ciblek, Cigun, Kenari, sama Mozambik. Dan ini sudah ngunci dari kecilnya. Oh, berarti dia udah nggak akan berubah lagi ya suaranya? Nggak akan berubah. Shogun itu di masternya itu dari kecil. Agak sulit ketika mau nge-master umur sudah dewasa, agak susah. Pantesan ya, maksudnya itu aku tuh istilahnya pernah disaranin kalau misalnya beli Shogun ya, istilahnya kalau masih kecil ya mendingan yang dari lolohan gitu dari ya. Dari anak. Muda hutan, apalagi dewasa hutan ya. Sulit untuk disetting. Saya pemain burungnya daripada teman-teman udah kayak Om Revin nih, Mas Iqbal beli ini, saran saya dari loloh. Ini saya di sini lolohan banyak, nanti bisa Mas Iqbal spill lah. Ntar kita kasih lihat ya ke teman-teman. Saya main-mainnya lolohan justru di sini. Soalnya Sajiwa dari anak banget. Beneran ini dari lolohan kecil gitu. Dari lolohan. Semua burung lomba saya dari lolohan semua. Dari anak dan materi semua. Nggak ada suara standar. Suara standar Shogunnya udah nggak ada. Udah materi. Tertarik banget sih sama hal-hal seperti ini si Shogun ya. Mana sih dia? Oh, itu dia guys. Ini aktif tiap hari 24 jam nggak pernah pindah. Nah, ini sangkar lombanya. Sangkar lombanya ini ya. Ini sangkar lombanya setiap hari digantung di sini. Mau dipakai, dibersihin dulu, nanti tinggal simpen di sini. Shogunnya dipindahin, udah bawa ke lomba deh. Wow. Udah lomba, balik lagi dia nanti ke sini. Tapi berarti kan kalau misalnya malam-malam kan dingin nggak sih? Apalagi di Bandung ini bagian agak atas gitu ya. Biasanya daerah-daerah Geger Kalong mah lumayan. Ya, udah mau ke Lembang lah di sini. Mau ke Lembang ya. Dia kuat ya berarti ya? Kuat. Dia suhu 15 masih kuat. Suhu 15 kuat, guys. Panas maksimal suhu 40 dia masih kuat juga. Berarti ini juga burung yang istilahnya tuh kuat banget, mau dipiara di tempat gimana pun dia bisa. Kuat. Burung yang terkuat kalau saya lihat. Hidupnya pun di perkotaan masih ada ini kadang. Di perkotaan? Di perkotaan. Ya selama pasangan hidup dan sumber makanannya ada, dia bisa bertahan. Bersarang pun dia nggak susah, di mana aja bisa. Dia asli mana sih sebenarnya, Om? Se-Indonesia dan Asia Tenggara ada. Malaysia ada. Pulau Jawa ada. Sumatera ada. Kalimantan ada. Sulawesi ada. Berarti hampir semua tempat ada ya dia? Ada. Bahkan saya punya Shogun Sulawesi, nanti sengaja buat Mas Iqbal lah. Oh, aku udah disiapin Shogun di sini. Asik. Kita nanti bawa Shogun, guys. Nanti ada story-nya lah. Itu Shogun Sulawesi ceritanya kayak gimana bisa ada di saya. Unik sih ya sebetulnya. Unik lah. Tapi nanti ada beda-bedanya juga itu? Ada. Dari segi fisiknya beda. Ada alisnya atas bawah kalau Shogun Sulawesi. Ih, unik juga ya. Iya. Maluku hitam semua. Seru banget guys, ternyata kayak gitu ya. Tapi cara rawatnya gimana sih, Om? Susah Wah, sih? mudah banget. Susahan murai batu. Susahan murai Karena batu dia ya, burung masteran ya. Iya. Masteran rawatannya jangan yang ribet. Makanya buat Shogun, buat konin rawatannya mudah sih. Yang penting pakan selalu gizinya bagus. Cukup dia buat mandi, jemur juga cukup. Wah, ditinggal kerja, ditinggal kesibukan. Selama pakan ada, air ada, aman. Kalau si pakan itu tuh kan aku pernah pernah ngobrol-ngobrol juga ke orang nih. Misalnya kita tiap hari isi, terusnya nggak habis tuh kita dibuang atau gimana tuh biasanya? Kalau untuk pakannya sendiri selama masih mengental dari kemasannya, belum terkontaminasi air, sebetulnya tahan sampai
5 hari sih tahan ya. Oh, jadi nggak harus dibuang juga. Betul, cuma kalau diberikan atau disajikan kental, otomatis air harus selalu tersedia. Karena biasanya dia habis makan, karena kental Seret dia cari ya. air. Oh, iya, Nah, iya. cuma kalau sudah diseduh air, maksimal 24 jam, lebih baik 12 jam udah diganti sih. Tapi walaupun udah diseduh air pun kita harus tetap ngasih cepuk air mah harus tetap ya. Karena udah ada kadar air di sini aman. Tapi kan terkadang sogon ini dia butuh mandi. Oh, iya, Jadi iya, burung-burung sunbird kayak begini itu burungnya seneng main air, seneng mandi. Main air ya. Bener. Jadi Jadi ini juga dimandiin ya? karena burungnya cepet overheat ya, cepet Iya, panas, iya, dia buat nyeimbangin suhu tubuhnya, otomatis dengan mandi. Oh, berarti tadi cara rawatnya tuh yang pertama ya pasti harus ada makanan itu ya. Yang penting itu makanannya, Ya. lalu air bersih selalu tersedia, karena kan burungnya disangkar ya, karena burungnya disangkar terbatas bergerak, kita yang harus bener-bener apik lah tentang air dan pakannya, Iya, iya, terutama kebersihan. Kebersihan ya. Kebersihan karena pakanannya lengket, otomatis dari kotoran ataupun dari dia kan habis makan suka kepret-kepret paruh tuh. bener. Maka tangkringan, ruji-ruji kayak begini, terus tangkringan kayak begini, aksesoris begini, dan karpetnya itu harus selalu dibersihkan. Harus selalu dibersihkan ya. Masalah terbanyaknya kalau di Sogon soalnya jamur. Jamur. Ya, jadi kalau misalkan kita jorok nggak pernah bersihin, jamur yang ada di tangkringan itu kena ke mata atau ke paru, nantinya kayak ada luka, ada bengkak, kayak abses gitu. Oh. Nah, itu memang ada obatnya, tapi Jangan sampai kejadian gitu loh. kita punya burung bagus, sakit kan sedih. Sedih sih. Nanti dia nggak bunyi. Kasihan lah kalau kita nggak rawat dengan kasih sayang, burung juga nggak akan bunyi dengan dengan keindahannya. Dengan keindahannya ya. Kunci utamanya sayang dulu sih. Asli bener sih. Kadang-kadang tuh kita tuh apa ya, bersihin kandang tuh kita pikir tuh kandang cuman bawahnya doang ya, padahal kagak ya. Maksudnya kan yang penting bersih bawahnya. Yang keseluruhan. Ini kayak harus dilapin tangkringan ya. Ini ruji-ruji kayak begini tuh dia rawan lengket. Cuma kalau ruji tangkringan seminggu sekali cukup. Misalnya coba. Kalau karpet ini dia harus tiap hari. Tiap hari emang dilapin gitu ya. Sebetulnya nggak masalah mau seminggu sekali. Cuma nanti efeknya amoniaknya kita kecium, nggak enak lah baunya. Nggak enak sih, ya benar. Jadi bau-bau asem gimana? Bener-bener. Nah kalau misalnya ini kan lagi ini pleci ya guys. Kalau ini kan kalau Sogon ini Nah, bawa. Sogon ini. Kalau si Sogon ini tuh dia paling best friend-nya sama siapa biasanya? Maksudnya si temen kalau misalnya kita pelihara burung lain juga nih, itu cocoknya sama burung apa lagi gitu? Sebetulnya atau masterannya lah atau apa gitu misalnya. Sebetulnya di rumah itu Sogon itu bisa dengan burung apa aja. Asal dia tidak langsung melihat. Oh. Jadi nantinya dia suka ngadu atau suka bereaksi ke burung yang dia lihat itu. Nah, ketika dia bereaksi ke situ, nanti dia harus ada burung itu terus di mana dia bunyi. Oh, jadi ketergantungan ya sama burung itu ya? Ketergantungan. Maka kenapa kayak di saya ini disekat-sekat. Iya, benar-benar. Nah, ini kan Sogon saya buat dibawa lomba nih Mas Iqbal ya. Ini burung masterannya. Ini masterannya, boleh lihat nggak sih Om? Nah, ini boleh. Ini masterannya. Justru tiap hari dia dengar suaranya tapi nggak lihat Wujudnya. Gitu. Nah, ini masterannya saya pakainya chip black semi. Oh iya guys. Ih, kok cibleknya di sini bagus ya? Sudah langsung berbunyi. Yang aku gerabakan kayaknya. Ini dari anak sama. Om Rapi itu suka banget dari lolohan. Dari lolohan dari anak. Pikir ya. Dan ini saya ngambil bukan dari alam, dari breeder. Breeder. Breedernya ada orang Lampung. Kemarin baru main kesini. Oh ya? Nanti boleh saya spill lah. Tuh banget. Rizky Dani ya, nih ya. Dia breeder. Sampai sekarang dia masih produktif breeding ciblek. Ciblek ya? Oh berarti Ciblek ciblek Islam. ini juga istilahnya bareng sama Sogon tuh cocok juga ya dia? Cocok banget. Sogon ada isian ciblek itu mewah sekarang. Wah, kalau disebutin nominalnya dengan materi kayak gitu, saya masih kejar lah kalau untuk yang isian ciblek ini. Kalau ada lihat di postingan-postingan atau teman-teman ada yang punya. Karena tembakannya, tonjolannya kalau ciblek itu khas ya. Oh iya. Jadi kalau masteran, saya lama main di burung, buat saya ciblek sama kenari itu, legendnya masteran itu 2 burung ini. Wah, aku punya lagi dua-duanya. Legendnya. Happy sekali guys. Memang kalau untuk murai batu adalah legendnya cililin, kan itu masuk lah. Cuma murai batu kenarian juga jangan salah itu. Karena kenari itu punya lagu, punya tembak. Punya tembakan ya. Apalagi tembakannya ditambah tembakan ciblek. Wah, guys. Aduh, tajam. Boleh nih, berarti kita udah cocok nih, ada ciblek. Ntar juga berarti pengennya ya kita kan ntar juga pengen ada Sogon juga ya guys ya, ciblek Sogon. Oke. Nah, yang itu cigun yang sebelah sana. Nah, kalau aku cigun sih bedanya apa sih? Suaranya beda ya? Cigun lebih ciblek lebih tek. Kalau cigun jadi ada perbedaan di oktav. Oh, iya. Tinggal nanti tergantung kemampuan nafas burung murai batu atau Sogon kita buat diisi. Napasnya panjang enak cigun. Oh. Napasnya
napasnya pendek, biar diulang-ulang lagunya pakai ciblek. Iya. Kalau ini cigun sama, udah lama juga dirawat. Cuma memang kalau jam segini tuh memang jam istirahat ya. Iya sih, benar sih. Mereka kebiasaan bunyi pagi sama menjelang malam ini Mas Iqbal. Iya. Karena Wajar. udah disetting buat masteran ya. Nah, jadi nggak terlalu gacor kalau siang kayak gini. Iya, wajar sih. Wah, kita udah ada nih, cigun ada, kenari juga ada. Cocok lah berarti ya guys. Ya, ini lebih aktif lah karena nggak biasa disorot kamera kayaknya. Iya. Nah, kita juga mau lihat guys. Soalnya di sini kan Om Rapid ini kan lebih menyarankan kita si lolohan itu ya. Dan ternyata lagi melihara lolohan banyak banget ya di sini. Banyak, sisa lah ini mungkin. Sisanya. Sisa. Awalnya emang ada berapa? 40 sampai ya 40 lah kurang lebih. 40 kan, tahu aku kan dia kan kasih makannya sejam sekali, 2 Sejam sekali. Maksudnya kalau 40 satu-satu gitu. Satu-satu dikasih makan. Itu kan juga Habis hari untuk dia ya. 40 lolohan itu kan nggak datang bersamaan. Oh. Jadi ada yang datang cuma 2 sarang. Iya. Terus datang lagi. Di total sampai terakhir habis musim panen lolohan kemarin itu 40 ekor. 10 ekor ya. Kurang lebih berarti berapa? 20 sarang. Karena satu sarang isinya 2. Itu udah pasti tuh isi 2 tuh. Sudah ada yang isinya 3, tapi 1001 lah ya. Sebenarnya jarang banget ya. 1001. Dan ini adalah sogon-sogon masih kecil guys ya, bocil-bocil sogon ya. Kalau ini bukan, Kalau nanti ini kita kan- bahas deh guys ya di next video ya. Nah ini dia sogon nih guys. Lolohannya tapi badannya kayak nggak begitu jauh banget ya sama yang gedenya ya? Karena ini udah umurnya udah hampir 3 bulan. Udah 3 bulan. Udah hampir 3 bulan. Ada 2 ini yang masih sekitar 1 bulan lebih lah. Ini tuh udah ada namanya tadi guys, Olive dan kawan-kawan katanya. Ya, dan kawan-kawan. Terkenalnya kayak gitu. Si Olive tuh katanya yang siringnya siringnya 2 ya? Warna emas double kanan kiri. Ya, lolohan paling bandel, maksudnya paling aktif ya. Itu yang paling kanan yang deket cepuk mandi tuh dia. Jadi sekali lagi Om Rapid mah lebih menekankan tuh kalau misalnya pengen beli yang masih istilahnya belum jadi lah istilahnya ya. Mendingan dari yang kayak gini ya. Lebih baik anakan. Lebih baik anakan. Lebih baik anakan. Nah, kalaupun misalkan teman-teman, aduh kayaknya nih, aku juga tertarik nih pengen pelihara sogon. Iya. Banyak kok pencetak-pencetak yang kita nggak perlu dari lolohin, nggak perlu dari ini, dan udah materi biasanya. Udah materi ya. Memang harganya jauh lebih mahal. Iya, Tapi iya, lebih iya. baik mahal sedikit atau jauh lebih mahal daripada kita beli murah. Kita susah penanganannya. Yang ada trauma nggak jadi. Iya, yang tadinya hobi. hobi untuk menyenangkan akhirnya mumetin nanti hobinya. Iya. Jadi walaupun lebih istilahnya harus mengorek kocek lebih mahal, dia lebih menjamin lah ya. Lebih menjamin ya. Lebih menjamin. Pasti bunyi tuh pasti berarti kalau misalnya bener lah perawatnya. Pasti bunyi. Pasti bunyi ya. Pasti bunyi. Ini juga udah mulai kemercek bunyi sebetulnya. Dia siap disoliterin kayak satu-satu kayak gitu-gitu. Siap. Berapa berarti? Saya sebelum ketahuan jantan betinanya, ini saya dicoba satuin kayak begini dulu. Oh iya. Jadi di omyok lah ibarat katanya. Nah, nanti 3 bulan dari anak diloloh itu biasanya udah mulai ada perbedaan tuh jantan betina. Iya. Nah, kalau jantan biasanya dia ada mulai ada titik hitam di area leher. Gampang ya bedainnya kalau udah gede ya? Gampang, kalau udah gede gampang. 3 bulan udah kelihatan sih yang mana male female-nya. Nah, kalau betina itu dia nggak ada tanda-tanda bulu untuk menghitam nopeng di muka. Nah, ketika sudah 3 bulan atau 4 bulan kelihatan ada tanda-tanda jantan betina, baru bisa kita pisah-pisahin per sangkar. Oh, oke. Kecuali untuk betina ya, tetap satuin aja kalau betina. Sayang tempat juga kalau disangkar lebih banyak. Kalau di jantan ya itu harus sudah mulai dipisah. Karena apa? Di usia trotolnya saja, anakannya saja untuk jantan umur 5 sampai 7 bulan itu sudah mulai ada birahi-birahi teritorinya atau naluri menjaga teritorinya. Jadi kadang suka saling siksa. Walah. Makanya harus segera dipisah. Berbeda dengan betina ya karena tidak terdorong hormon birahi ya. Iya, mungkin ya. Apalagi kan dirawat di sangkar kayak begini, pakan kita kasih nutrisi yang tinggi, yang bagus terus. Iya, udah. Ya, jadi dia bisa bergairah sebelum waktunya ini. Iya sih. Cuma Om Rapid ini juga punya nektar ya Om ya? Nah, saya Pengen lihat bikin dong Om, nektarnya dong Om. Sekalian juga kasih lihat ke teman-teman. Aku sering lihat sih, ternyata aku nggak nyangka ternyata itu punya Om Rapid ya. Ya, ini Banget sih. lihat ini. Waktu aku Ini- lihat di belakangnya ternyata ada stikernya dia tuh guys. Ini Om Rapid ini ternyata. Ini yang untuk umumnya RN7 Gold bisa buat konin, bisa buat sogon. Iya. Tapi kalau untuk sogon dikhususkan ada RN7 Black, nutrisinya lebih tinggi dan hampir menyerupai dengan pakan aslinya di alam. Oh, oke. Nah, karena kita riset dulu juga ya sebelum kita bikin itu. Nggak asal jual Nggak gitu asal, ya. kita teliti dulu nih burung makanan hariannya apa dan lain sebagainya. Karena Iya. banyak kejadian teman-teman ini ya coba bikin pakan, maaf ya misalkan
misalkan yaudah Om cukup kasih air gula aja, tapi nggak menutrisi secara massa tubuhnya. Tapi nyilet tau Om, Makanya kurus. Gue cuma dikasih air gula, soalnya aku pernah punya kenalan gitu kan. Karena mungkin dia kan budgetnya juga terbatas ya. Jadi itu cuma bener-bener kayak kasih air gula. Kataku emang bisa ya pakai air gula? Bisa kok, aman. Pas dicek ternyata nyilet gitu loh. Ya itu karena mungkin buat energi ada, karena kan ada glukosa, ada fruktosa di dalamnya. Tapi buat ngisi massa tubuhnya nggak ada. Kalau ini sudah one stop nutrisi lah kalau saya harus bilang. Bahkan tanpa kroto harian juga bisa ya? Aman, cuma kasih ini dicepuk atau mau diencerin tinggal diseduh air di cepuknya. Udah praktis aja. Kita tinggal juga burung sehat secara nutrisi dan mood ya. Karena burung kalau nutrisi untuk penghilang stresnya nggak ada, dia sulit untuk bunyi, sulit untuk beradaptasi dengan manusia. Oke. Jadi ada anti stresnya juga. Tapi kalau misalnya sekecil kayak gini dia udah aman tuh dikasih ini. Untuk sogon sebaiknya ketika sudah ketahuan mana jantan betina itu bisa. Baru aman dikasih ini gitu ya. Kalau kayak gini dulu lebih baik dikasih pakan lolohannya dulu ya, kalau nggak kroto, perut jangkrik. Perut jangkrik. Yes, dilolohin. Oh, jadi si jangkriknya dipatah-patahin dulu, kaki-kaki semuanya tinggal sisa badannya doang kasih ke dia gitu. Jadi yang diambil perutnya aja. Kan ada dada yang ada kakinya, kepala, lalu kaki yang panjang. Iya. Kaki belakang 2 lepas, ambil aja perutnya langsung. Nah, itu yang dimasukin selama masih diloloh. Masih diloloh ya. Yes. Berarti kecil ini juga istilahnya masih belum dikasih nektar ya sama Om ya berarti ya? Ini belum. Kecuali konin. Kalau konin dari umur bocil kayak begini udah bisa. Tahu dari mana sih itu? Apa pengalaman aja kali ya? Kita ya itu tadi kembali saya riset dulu untuk anakannya dan lain sebagainya. Sudah bisa sebetulnya diberikan nektar seperti ini sejak usia dini. Untuk sogon nantinya jadinya liar. Karena overnutrisi entah gimana lah, jadinya liar. Kalau konin enggak, justru konin malah jadi jinak. Malah bagus ya? Malah bagus. Sejauh itu guys karakternya guys. Padahal sama-sama burung madu. Ntar kita bakal bahas lah untuk si konin ya. Apa namanya ya? Satu genus beda perilaku atau apa? Iya, benar-benar sejauh perilakunya itu, beda. Sejauh itu loh perilakunya. Ini dikasih makannya kalau udah segede ini berarti berapa lama sekali Om? Kalau ini 3 jam, 4 jam diloloh masih bisa. 3 jam, 4 jam ya? Sesekali dikasih air gula hambar untuk ngajarin dia makan kan manis-manisan gitu. Oh, jadi ntar waktu ke nektar juga dia nggak akan lama mengetahui kalau itu makanan ya? Jadi karena udah biasa kan dia kan? Betul. Iya. Ntar kita bakal kasih lihat ke teman-teman karena ini sebenarnya tuh tadi baru dikasih makan sekitar 30 menit yang lalu. Masih pada kenyang ya sekarang ya. Nanti bisa lah sebentar lagi 30 menit lagi. 30 menit lagi kita bakal coba buat dikasih makan. 1 hour later. Kita mau coba buat kasih makan guys ya. Ini ya untuk si sogon-sogon ya guys ya. Olive and Gangs. Aduh, kalau kita lihat-lihat ini kok krotonya bersih amat ya. Ini dibersihinnya pakai tepung khusus. Ya ampun. Pakai tepung kanji lah dibersihinnya. Jadi lebih bersih ke kroto, lebih bagus. Kalau pas beli kotor. Biasanya kan kroto teh isinya nggak cuma telur semut doang kan, isinya ada serangga segala-galanya. Macem-macem. Itu satu-satu itu teh? Iya, dibersihin. Pakai tusuk gigi. Tusuk gigi? Satu-satu. Ya ampun. Cuman ya ini adalah suatu perjuangan kalau misalnya kita ingin mencetak sogon-sogon yang mantap guys ya. Kalau sogon itu tuh jantan betinanya tuh itu kan katanya kan 2 sampai 3 telur ya. Itu udah pasti jantan betina atau enggak juga Om? Itu ada yang jantan dua-duanya, ada yang betina dua-duanya, ada yang sepasang. Pasti ya berarti nggak ya? pasti. Tapi belum kelihatan ya kalau dari segede ini ya jantan betinanya ya? Belum kelihatan. Nanti biasanya usia dari lolohan itu 3 bulan. Nah itu baru bisa kelihatan. Seru banget guys tuh dia. Aduh makannya. Ini perasaan baru sejam setengah lalu deh. Makan dia kayak udah kenyang banget tadi, tapi sekarang udah lapar lagi nih. Sebetulnya kalau udah usia segini itu 3 jam lah. 3 jam. Dan ini udah terbiasa mereka loncat-loncat sendiri. Ini kalau misalnya yang ngurusnya tiba-tiba berubah nih, bukan Om Rapid, misalnya aku nih yang ngurus nih. Bisa. Kebiasaan dia seperti ini tetap sama berarti. Tetap Aku bisa. pegang kayak gini-gini dia tetap otomatis begini ya? Otomatis bisa, karena kan ini selain sama saya, sama istri juga ini sebenarnya yang lebih sering itu justru kipernya istri saya. Oh ya ampun. Ih guys, kok bisa kayak gitu sih? Ini biasanya kalau udah kenyang nanti pulang sendiri. Pulang sendiri ke kandangnya? Ya ke kandangnya selama pintunya dibuka gini, pintu sangkarnya biasanya pulang sendiri. Ini mudah-mudahan pulang sendiri. Iya. Suka agak nakal-nakal juga. Tapi gitu. sih 2 ekor ini mah beda ya? Beda ukurannya kayaknya? Itu lebih kecil, usianya baru sekitar 3 minggu atau 1 bulan lah ini. Iya. Oh iya, pantesan dia frekuensi makannya lebih sering ya biasanya. Ini sebetulnya ada di box, cuma lagi diajarin untuk bisa bareng-bareng dengan ini. Tapi kalau malam dipindah. Dipindah ya? Nggak kekontrol mungkinnya kalau malamnya takutnya dia dingin, suhunya soalnya dingin. Di sini dingin, jadi masukinnya ke terarium bekas saya di reptil dulu. Iya sih, tapi itu emang hangat sih. Itu emang hangat sih benar. Abis makan jangan lupa minum, abis itu pulang.
Pulang sendiri. Pulang. Biasanya mereka itu semuanya bareng-bareng pulang nih, kayaknya masih lapar nih kayaknya. Masih lapar tuh, masih pada makan, pada minum itu air gula ya Om itu ya? Air gula buat nutrisi minimal, bantu metabolismenya, karena burung kayak begini, sunbird gini perlu manis-manisan ya. Glukosa, sukrosanya harus ada. Oh guys, udah pulang. Masih belum mau pulang guys. Ini masih ada kayaknya, aus banget. Aus banget. Seumuran gini dia udah mulai mandi sendiri juga ya? Mandi sendiri, pagi-pagi dijemur sebentar supaya kena matahari. Ternyata seperti itu ya, untuk tuh langsung pada pulang deh guys. Sudah kenyang pulang tidur. Tadi juga gitu dah. Udah tidur beberapa jam, udah mereok-reok lagi, minta makan lagi. Justru ini proses bonding dengan kitanya itu seperti ini. Dulu kayak gini lah sih, sejiwa itu begini juga dulu. Jiwa begini. Bisa jadi sekeren itu kayak gitu. Iya, awalnya dibeginikan dulu. Oh, udah sih guys, udah recommended lah kalau misalnya teman-teman pengen pelihara, pengen punya yang wajib dijinakin kalau menurut saya ya. Memang penghobi ada yang seneng jinak, ada yang enggak. Tapi kalau saya itu harus memang posisinya jinak. Tapi murai pun jinak kalau piara. Kalau saya di murai semi. Yang penting mau bunyi di orang banyak. Iya, kalau misalnya di orang banyak dia gerabakan juga kayak nggak kelihatan keindahannya ya. Jadi ada memang kadang jinak banget nih Om. Ntar ada orang itu dia turun ke bawah. Dia ngejar-ngejar orang itu, mikirnya mau dikasih jangkrik, mau dikasih apa. Nah beda dengan jinak semi atau jinak lalat lah. Iya. Dia nggak merasa dikasih makan, nggak merasa ada bonding dengan orang-orang, tapi nggak takut juga sama orang sudah tidak dianggap ancaman. Udah santai bunyi. Kayak gitu ya. Karena udah dikasih tahu tuh buat pakannya kan bisa pakai nektar kayak gini juga. Terusnya kalau jemur kayak gitu-gitu suka dijemur nggak sih burung-burung kayak gini? Suka, hanya kita harus tahu kebutuhannya kan. Kalau untuk burung jemur sebetulnya satu, selain untuk menghilangkan parasit-parasit di tubuh, kan kadang burung kan sambil meber gini kalau dijemur. Selain itu juga ketika di atas jam 10 panasnya mulai berasa, nutrisinya sudah berubah, nutrisi sinar mataharinya itu lebih lari ke emosi burung. Oh, beda ya. Burung bisa overheat, nanti mungkin apalah secara kimiawi di tubuhnya nggak tahu, burung agak jadi aktif galak. Makanya pemain burung itu ada yang suka sauna, jadi di sauna pakai kerodong. Ada yang suka jemur kenceng sampai berjam-jam, terutama kenari katanya tuh harus lama, ciblek harus gitu. Lama. Iya, nah itu kita tergantung fungsinya dulu. Cuma kalau untuk burung-burung jenis kolibri, konin dan sogon, jenis sunbird ya maaf, jemur nggak terlalu harus banyak. Oh, nggak usah kenceng-kenceng banget gitu ya? Untuk konin, jadi dijemur 30 menit di bawah jam 11 masih cukup. Tapi untuk sogon karena sulit sekali untuk mengangkat emosi di dalam tubuhnya, itu dibutuhkan panas yang cukup. Kadang pemain sogon tuh main sauna. Sauna tuh jadi dia tuh jemur pakai kerodong. Dijemur di kerodong kering, pakan, air isi di dalamnya semuanya komplit. Jadi sensasi panas di dalam sangkar. Oh iya. Nah itu dia seneng biasanya. Jadi bukan menyiksa burung. Tapi tiap hari gak dilakuin kayak gitu? Kebutuhan. Kalau kita butuhnya untuk ngangkat emosinya itu dilakukan setiap hari. Sumpah kalau dipikir-pikir agak ribet ya, maksudnya kita harus benar-benar paham ya sih kondisi burungnya. Ya, makanya di burung itu ada sifatnya komunitas hobi lah. Dari situ kita buat sharing-sharing. Bener. Ada komunitas-komunitas hobinya. Nanti Mas Iqbal main-main ke komunitas konin dan sogon di Bandung nggak ada juga. Rata-rata tuh gimana ya kalau misalnya aku nanya tuh cara rawat toknya tuh kayak gimana tuh, kadang-kadang tergantung kebutuhan gitu loh. Iya. Banyak itu yang jawab bener-bener karakter burung tuh beda-beda banget ya. Beda-beda dan harus spesifik karena gini, salah rawatan nanti kita risetnya nunggu dia mabung atau molting ganti bulu. Kalau salah rawatan loh. Jadi burung setahun sekali dia ganti bulu. Jadi setahun nanti kita risetnya. Sulit. Juga sih. Tapi kalau misalnya dia molting kayak gitu, dia udah ngunci mah nggak akan hilang ya suaranya ya? Materinya? Iya materinya. Nggak akan. Kalau sogon itu kalau sudah di master dari kecil itu dia akan ngunci terus. Pakai MP3 gitu juga masih oke aja. Masih bisa asal ngepas. Jadi gini, ilmu yang selama ini saya pakai untuk nge-master itu, saya pastikan burung sedang tidak dalam keadaan on fire. Jadi burung tuh sedang dalam keadaan, kalau bahasa singkatnya random, birahinya nggak tinggi tapi dia juga nggak sakit. Jadi burung lebih banyak diem, tidak bunyi gacor, tenang, birahinya nggak up, maka masteran apapun akan masuk selama burungnya masuk kategori pinter. Oh iya. Tapi kalau misalnya lagi emosi kayak gitu ya boro-boro buat dengerin orang ya, dianya aja lagi mau aja. Dianya bunyi nanti terus. Jadi si suara masteran itu semisal Mas Iqbal punya murai batu di rumah, mau dimasterin sama sogon, murai batunya di up, ngedenger sogon bunyi dia terus ikut bunyi.
bunyi. Karena burung akan jaga teritorinya, dia akan berusaha ngusir. Oh iya. Nah, dimana kalau burungnya istirahat tenang, makanya dikerodong atau jangan melihat burung yang masterannya nih. Itu biasanya cepat masuknya. Oh, kayak gitu ya. Konsep sederhananya master kayak gitu ya. Sederhananya, jangan melihat, suara jangan terlihat terlalu dekat, burung jangan dalam keadaan top perform bunyi. Oh, oke. Kalau bisa diistirahatkan. Istirahatkan ya. Ya. Oke deh guys, ntar kita bakal coba juga ya guys ya. Ini kita juga sambil nungguin, katanya di sini tuh ada beberapa burung sogon juga yang dari wilayah-wilayah yang berbeda ya, Om, katanya ya. Ya, kalau susah ya kayaknya. Kalau ini sih saya tahu karena saya bedain dari ringnya ya. Iya. Jadi beda warna ring itu menentukan daerah mana. Cuma ini totalnya masih dari Jawa Barat. Oh, rata-rata Jawa Barat ya. Masih Dari mana aja Jawa sih ini? Barat. Ini ada Majalengka, Kuningan, Sumedang, Ciamis. Kalau yang sana yang di situ Cianjur ya? Ada dari Cianjur juga. Ada. Mau lihat dong, ngelihat. Sebetulnya dari Bandung juga ada. Oh iya. Ada. Bahkan katanya di sini juga sesekali pernah aja ada yang mampir ya. Ada. Jadi yang liaran masih banyak kalau sogon. Ini dari Cianjur ini. Dari Cianjur, cuma ini gagal jinak burungnya. Nah, kenapa gagal jinak? Yang ini yang bawah ya, ini. karena ini burung dari lolohan, tapi sama orang yang peliharanya itu bondingnya kurang loh. Jadi begitu dia udah bisa makan mandiri sendiri, udah aja dikasih makan biarin. Biarin ini jarang ditengok, jarang diapa mungkin akhirnya ya. takut. Nah, sogon ketika sudah masuk kategori gagal jinak kayak begini, susah lagi jinakinnya. Jadi belum ngunci jinak dengan manusia, udah keburu dilepas. Emang sih sogon ini enaknya jinak ya? Enaknya jinak. Enaknya jinak ya? Sogon konin itu enaknya jinak. Nah, kalau yang ini yang ada alisnya, nah itu yang saya bilang sogon Sulawesi. Oh, ini. Ini endemik asli Sulawesi. Oh iya, aneh ya guys, ya beda ya. Cuma ini karena ada yang kasih ke saya ke sini. Ini sogonnya awalnya biras banget, liar banget. Segini mah ini udah lumayan, tinggal udah mendingan ini. Udah mendingan, tinggal dibikin bunyi. Tinggal bikin. Ada tips bikin bunyinya khusus. Nanti kita cari di next video ya, ntar aku pengen tahu ya guys ya. Boleh kasih tahu nggak tuh tips bunyi kayak gitu? Boleh, nanti di spill untuk bisa cepetin sogon buat bunyi. Oke deh guys. Tapi ini harus ya Om Iqbal pelihara dulu, makanya nanti bawa dulu ini sama Om Iqbal. Oh, ini yang mau dibawa sama aku yang ini Ya, nih? yang ini. Oke guys, nanti kita bakal bawa ya guys ya. Nah, cuma yang dari Cianjur ini masih jauh. Ini mau kita kondisikan dulu burungnya. Ya, aku juga nggak berani sih kalau pelihara yang terlalu beresiko ya guys. Takut amit-amit kenapa-napa. Masalah kalau misalnya kayak dipercaya kayak gitu tuh, malah ke aku tuh jadi nambah gimana ya, dibanding beli kayak gimana sendiri tuh Om. Ya. Gimana ya, di hati tuh beda gitu loh rasanya. Jatuhnya jadi amanah kan kalau gitu kan. Jadi pelihara bareng aja sih. Ya. Di burung itu sebetulnya selain asik kicauannya, asik kita miaranya, ada kegiatan hobi yang seneng ya. Di luar itu ada komunitas atau ada teman-teman yang menyupport itu sih yang enak. Jadi lebih ke saya bingung dalam hal rawatan apa, saya tanya ini. Saya bingung hal dalam settingan apa, saya tanya itu. Jadi pembisiknya banyak. Iya, enak sih, seru. Dan kita sering kopdar-kopdar. Kopdar ya. Sering kopdar, ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi. Katanya juga lombanya juga lumayan banyak ya sogon ini ya. Kadang tiap hari ya katanya. Sekarang happening di Bandung sendiri hampir tiap hari ada lomba. Hari ini lagi ada lomba. Ini hari Selasa di mana itu? Kenapa hari-hari biasa juga sering lomba sih? Iya, di mana? Di Lembang. Di Lembang dekat sini malah. Beneran lagi pada lomba. Lagi pada lomba. Kan lomba itu dibagi 3 ya. Iya. Ada latber, singkatan latihan berlomba. Ada latpres, latihan prestasi. Ada event. Kalau yang baru-baru dibawa ke lomba, itu pasti lombanya di latber dan latpres. Kalau event seminggu sekali. Makanya yang di hari-hari biasa itu latber dan latpres. Oh iya. Mereka melatih. Tapi ada tiketnya gitu nggak sih kalau kayak gitu? Ada tiketnya. Tetap ada ya semuanya juga. Dan murah-murah untuk yang apa sih namanya? Yang latpres ini ya. Iya. Burung bisa jadi burung hebat itu harus sering dibawa ke gantangan. Ya kalau tiketnya mahal, susah nanti kita untuk mengembangkan. Iya. Kan jadi kita tahu kayak plus minusnya di mana mungkin ya kalau di gantangan ya. Kayak, oh ini ternyata dia kurangnya di A-nya atau di B-nya gitu. Kita bisa analisa. Tapi kalau misalnya nggak kegantang-gantangin, kita nggak bisa nilai dia gitu ya. Susah. ya? Ada yang unik dari burung, jangankan dibawa ke gantangan. Kalau Mas Iqbal di rumah cuma punya sogon 1, digantungnya terus-terusan semisal di sini ya, itu dia akan monoton. Dan bisa sampai burung itu nggak bunyi. Bisa kayak gitu ya ternyata. Jadi tetap harus bertemu burung lain untuk gesek birahinya dia. Makanya burung bisa keluarin isian yang banyak, suara yang cantik.
itu ketika dia ada temannya. Wow, ternyata kayak gitu guys. Jadi harus dibawa kopdar juga, harus ya macem-macem ya, atau dipancing-pancing MP3 kan sekarang udah teknologi udah cukup mumpuni. Iya. Jadi nggak kita aja nih nonton video YouTube. Burung juga liatin video YouTube burung sejenis, ngotot biasanya. Ngotot ya, dia lihat video sendiri ngotot juga ya. Ngotot juga. Kayak gitu. Jadi ini aku bawa nih berarti Sulawesi ini. Bawa aja, udah ready lah. Kasih, ya ampun. Ntar aku minta ini ya, minta apa? Tips and triknya ya. Seru kok, gampang kok. Ya susah itu ketika kita nggak sabar dan nggak telaten. Tapi ketika kita nikmatin, menurut saya dibanding murai batu, karena ini burung masteran juga, lebih mudah cepet untuk burung-burung masteran ini. Dibanding burung maskotnya kayak murai batu dan jenis-jenis ocehan burung besar. Iya. Kali guys, jadi kayak gitu aja kali ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Makasih Om ini sogonnya. Wah, aku udah ngelotok nih, udah lumayan ngerti nih sogon-sogon. Awalnya nggak paham sama sekali. Aku cuma tahu sogon tuh cuman apa ya, kayak singkatan sogo ontong. Aku nggak ngerti itu apa. Sogo ontong tadi apa sih? Sogok tuh ini ya. Jadi makanan utama di alamnya itu sari bunga di jantung pisang. Sari bunga terus sama suka di gitu-gituin gitu ya. Makanya namanya sogon, singkatan dari sogok ontong. Jadi nyogrok paruhnya ke ontong, ontong itu jantung pisang. Nah, aku cuma tahu gitu doang awalnya. Tapi sekarang aku udah lebih tahu semuanya dan ya semoga aku bisa merawat burung ini ya guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Ini juga nih produk ini juga ya aku pakai ya. Bahkan sebelum aku kenal Om juga aku udah beli ini. Karena aku kan pelihara ya. Maksudnya kayak pelihara ngasal gitu loh, kayak yang ya karena aku nggak begitu paham juga ya udah pelihara asal punya makanan, aku belinya makanannya kayak gini juga. Di gitu kan. Marketplace juga udah banyak sih saya lihat sendiri. Udah banyak ternyata ya guys yang kayak gini. Teman-teman kalau misalnya emang pengen yang terbaik lah ya buat sogon teman-teman, bisa lah pakai makanan ini, namanya FN7 ya. Ya, RN7 Gold. Rapid Nectar guys. Ntar teman-teman cari aja di toko burung terdekat ya. Biasanya ada sih guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.